Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila, NIM 18022158 dari jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Perlindungan Anak yang diampu oleh dosen Bu Neni Mayudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan anak. Perlindungan anak di sini ada 3 materi. Yang pertama yaitu brainstorming masalah perlindungan anak. Yang kedua, hak-hak anak. Yang ketiga, undang-undang tentang perlindungan anak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu brainstorming masalah perlindungan anak. Yang dimaksud dengan brainstorming adalah sebuah teknik yang dilakukan untuk mendorong seseorang atau kelompok untuk merancang atau melahirkan gagasan-gagasan terkait suatu permasalahan sehingga menciptakan solusi baru. Brainstorming masalah perlindungan anak maksudnya adalah upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk membantu menanggulangi masalah perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat merupakan tolak ukur bagi kemajuan negara tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan satu tindakan yang berakibat hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu dilaksanakan demi mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak merupakan wujud negara dalam menjamin kesejahteraan. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berikut siapa saja yang harus bertanggung jawab untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak. Yang pertama, individu itu sendiri. Setiap individu harus berusaha terus mencoba agar tidak menjadi korban kekerasan terhadap anak. Salah satunya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu setiap keluarga harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak agar anak tidak kekurangan dalam memahami sesuatu yang tidak mengerti bagi si anak. Yang ketiga, masyarakat. Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan usaha bersama yang harus dimulai sejak dini. Yang keempat, usaha yang dilakukan lembaga atau pemerintah yaitu mempunyai kekuasaan dan wewenang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan sejahtera. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pencegahan. Pencegahan adalah proses tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan di samping langkah pencegahan. Yang kedua, upaya menangani korban kekerasan anak. Yang pertama, keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali bagi si anak. Yang kedua, anak korban kekerasan biasanya kondisi kejiwaannya anak traumatis dan memerlukan bimbingan konseling yang tepat bagi si korban agar tidak mempengaruhi perkembangan dan pola pikir anak. Yang ketiga, penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara bersifat preventif. Maksudnya adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Yang keempat, reformatif adalah segala cara pembaruan atau perbaikan kepada semua orang yang telah melakukan perbuatan kejahatan yang melanggar undang-undang. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah residivis atau kejahatan ulangan. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang semuanya adalah menuju kepada kesembuhan sehingga si pelaku kejahatan dapat menjadi manusia yang lebih baik kembali. Selanjutnya, materi 2 yaitu hak-hak anak. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun.
Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi ke dalam Kepres No. 36 tahun 1997, terdapat 10 hak anak. Yang pertama, hak gembira. Setiap anak berhak atas gembira dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi. Yang kedua, hak pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak. Yang ketiga, hak perlindungan. Setiap anak berhak mendapat perlindungan, dilindungi dari segala tindakan kekerasan dan penganiayaan. Yang keempat, hak anak memperoleh nama. Setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak. Yang kelima, hak atas kebangsaan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan atas tidak boleh apatrid atau tanpa kebangsaan. Yang keenam, hak makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya. Yang ketujuh, hak kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Anak harus dilayani dalam kesehatan. Yang kedelapan, hak rekreasi. Setiap anak berhak untuk berkreasi atau refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan. Yang kesembilan, hak kesamaan. Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun tanpa adanya tindakan diskriminasi. Yang kesepuluh, hak peran dalam pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena anak adalah masa depan bangsa. Sedangkan untuk hak dasar anak terdapat 4 hak dasar anak, yaitu pertama, hak hidup. Hak hidup berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan. Yang termasuk ke dalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Dalam kehidupan anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh kembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, dan jika sakit diobati dan dibawa ke dokter. Yang ketiga, hak partisipasi. Maksud dari hak partisipasi di sini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak. Yang keempat, hak perlindungan. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 3, yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak jelasnya mekanisme acara perlindungan anak, karena kita tidak mempunyai sistem peradilan anak secara khusus, maka hukum caranya diserahkan pada sistem peradilan umum. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai mekanisme yang diatur oleh undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, upaya perlindungan. Perlindungan dalam undang-undang ini dipahami sebagai perlindungan secara umum, yaitu perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yaitu dalam pasal 1 ayat 2. Perlindungan secara umum diuraikan secara kategorial menjadi bidang-bidang, yaitu agama pasal 42 dan 43, kesehatan pasal 44 sampai 47, pendidikan pasal 48 sampai 54, dan sosial pasal 55 sampai 58. Perlindungan khusus ini diatur lebih lanjut dalam pasal 59 sampai 71 yang menjelaskan hal-hal yang diperhatikan di dalam perlindungan bagi anak-anak dan di dalam situasi seperti yang disebut dalam pasal 1 ayat 15. Misalnya, yang berbunyi perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan pelantaran. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik dilaksanakan melalui yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari pangan, sandang, dan pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan, yaitu pemerintah Indonesia pada tahun 2002 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sudah sejak tahun 1979 pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Juga pada tahun 1979 telah memberlakukan tentang Undang-Undang Peradilan Anak. Namun, demikian masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami tentang hukum kesejahteraan dan perlindungan anak. Banyak di antara anggota masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan anak, kedudukan anak, penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak, pendidikan anak, tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Baiklah, saya di sini mengharapkan saran dan kritik dari yang menonton video saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosen pengampu saya, Bu Dr. Neni Mahyudin, SPD MPD, dan orang-orang di sekitar saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.